Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 bertugas untuk menyampaikan materi perkuliahan kita pada hari ini mengenai pengertian dan ruang lingkup dari sosiologi ekonomi. Sebelumnya, kami dari kelompok 1 beranggotakan yang pertama saya sendiri yaitu Kusnaini Afif, BP 19 1081 Renhat Rahman, BP 19 1081 Syaifullah, BP 19 1081 Astri Putri Wildani, BP 19 1081 Dinda Adelia, BP 19 1081 Salih Nuraini, BP 19 1081 Selanjutnya langsung saja kita masuk ke sesi penyampaian materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salih Nuraini, BP 19 1081 akan menjelaskan pengertian sosiologi menurut David B. Brinkerhoff dan Lynn K. White. Brinkerhoff dan White berpendapat bahwa sosiologi merupakan studi sistematika tentang hubungan interaksi sosial manusia, di mana titik fokus diperlihatkan pada hubungan-hubungan dan pola-pola interaksinya. Lalu definisi sosiologi dari Brinkerhoff dan White ini menempatkan manusia sebagai makhluk yang aktif dan kreatif, yang mana manusia sebagai pencipta terhadap dunianya sendiri. Dengan proses penciptaannya tersebut berlangsung dalam hubungan interpersonal. Oleh karena itu, sosiologi ini disebut sebagai sosiologi mikro. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya F. Syaifullah, BP 19 1081 Saya akan menjelaskan pengertian menurut Paul B. Horton dan Chester L. Hunt. Horton dan Hunt berpendapat bahwa sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat. Horton dan Hunt mendefinisikan masyarakat sebagai sekumpulan manusia yang secara relatif mandiri, yang hidup bersama-sama cukup lama, yang mendiami suatu wilayah mandiri, memiliki kebudayaan yang sama, dan melakukan sebagian besar kegiatannya dalam kelompok tersebut. Berbeda dengan Horton dan Hunt, menurut Peter L. Berger, masyarakat merupakan suatu keseluruhan kompleks hubungan yang luas sifatnya. Maksud keseluruhan kompleks hubungan yaitu terdapat bagian-bagian yang membentuk kesatuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saya akan menjelaskan tentang pengertian ekonomi. Menurut saya, pengertian ekonomi yaitu ilmu tentang perilaku serta tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ekonomi merupakan sebuah ilmu yang membuat berbagai kegiatan dilakukan untuk menjadikan solusi. Solusi ini nantinya akan menjawab keberadaan kegiatan produksi, distribusi, hingga konsumsi yang dikenal sebagai prinsip ekonomi. Sedangkan menurut Bapak Sosiologi Ibnu Khaldun menjelaskan pengertian ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang positif dan normatif. Mempelajari ekonomi bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan saja, namun juga turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bukan individu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Dinda Adelia, BP 1981 akan menjelaskan materi tentang pengertian sosiologi ekonomi. Sosiologi ekonomi dapat didefinisikan dengan dua cara. Pertama, sosiologi ekonomi didefinisikan sebagai sebuah kajian yang mempelajari hubungan antara masyarakat yang di dalamnya terjadi interaksi sosial dengan ekonomi. Dalam hubungan tersebut dapat dilihat bagaimana masyarakat mempengaruhi ekonomi, juga sebaliknya bagaimana ekonomi mempengaruhi masyarakat. Sosiologi ekonomi mengkaji masyarakat yang di dalamnya terdapat proses dan pola interaksi sosial dalam hubungannya dengan ekonomi. Hubungan dilihat dari sisi saling mempengaruhi. Masyarakat sebagai realitas eksternal objektif akan menuntun individu dalam melakukan kegiatan ekonomi seperti apa yang boleh diproduksi, bagaimana memproduksinya, dan di mana memproduksinya. Tuntunan tersebut bisa berasal dari budaya, termasuk di dalamnya hukum dan agama.
Sebagai contoh, di dalam Islam, orang boleh berternak kambing karena kambing dikategorikan makanan halal. Namun, apabila ia berternak babi, maka itu dikategorikan haram karena Islam mengkategorikan babi sebagai makanan yang haram. Kemudian, bagaimana ekonomi mempengaruhi masyarakat yang di dalamnya ada proses interaksi sosial? Semua orang perlu mengonsumsi sandang, pangan, dan papan. Oleh sebab itu, ia perlu bekerja untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pilihan seseorang terhadap suatu pekerjaan dipengaruhi salah satunya oleh kualitas, kuantitas, dan citra image dari apa yang ingin dikonsumsi. Sebagai contoh, untuk memenuhi pola konsumsi yang gedongan, seorang wanita berperan ganda sebagai mahasiswi dan pelacur padahal dia dari keluarga miskin. Bekerja sebagai pelacur secara ideal pada tataran normatif tidak perlu dilakukan karena merupakan perbuatan tercela. Namun karena kebutuhan pola konsumsi yang gedongan lebih tinggi skala prioritasnya daripada kebutuhan citra diri sebagai wanita yang tidak tercela, maka jadilah ia memilih profesi sebagai mahasiswi pelacur. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusnani Afif, PP 1981-2012. Saya di sini akan melanjutkan dari apa yang telah disampaikan oleh teman saya tadi mengenai pengertian sosiologi ekonomi. Sosiologi ekonomi juga dapat didefinisikan sebagai suatu pendekatan sosiologis terhadap fenomena ekonomi. Ada dua hal yang perlu diperhatikan di sini, yaitu pendekatan sosiologis dan fenomena ekonomi. Pendekatan sosiologi sendiri yaitu adalah konsep-konsep, variabel-variabel, teori-teori maupun metode-metode sosiologis yang digunakan untuk memahami kenyataan sosial atau realitas sosial di dalam suatu masyarakat terhadap bagaimana masyarakat tersebut dalam melakukan kegiatan ekonomi, apakah itu konsumsi, produksi maupun distribusi. Kemudian fenomena ekonomi sendiri adalah suatu gejala, cara atau gejala mengenai bagaimana masyarakat memenuhi kebutuhan hidup mereka terhadap jasa-jasa dan barang-barang yang langka. Cara yang dimaksud di sini yaitu suatu kegiatan ekonomi, suatu kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi seperti konsumsi, produksi, distribusi maupun yang lainnya. Jadi sosiologi ekonomi itu sendiri dapat dipahami sebagai mengkaji masyarakat yang di dalamnya terdapat proses pola interaksi sosial. Pola interaksi sosial yang di mana di dalamnya ada hubungan ekonomi. Jadi ada hubungan yang saling timbal balik di dalam masyarakat tersebut. Kemudian masyarakat juga sebagai realitas eksternal objektif akan menuntun individu dalam melakukan kegiatan ekonomi seperti apa yang bisa mereka produksi, bagaimana memproduksinya, bagaimana mereka mengkonsumsinya. Tuntunan ini biasanya berasal dari hukum ataupun budaya. Sebagai contoh misalnya bagaimana umat-umat muslim di Indonesia itu tidak dilarang untuk mengkonsumsi daging babi, karena daging babi itu di dalam Islam itu daging babi hukumnya haram. Jadi mereka tidak akan mengkonsumsi daging babi. Sebaliknya mereka lebih memilih untuk mengkonsumsi daging ayam atau daging sapi atau daging kambing, karena mereka daging ayam, sapi itu di dalam Islam itu di hukumnya halal atau boleh dimakan. Kemudian juga bagaimana cara memproduksi suatu daging tersebut. Seperti misalnya dalam Islam, daging misalnya meskipun itu daging kambing, ada tata cara untuk memproduksinya, atau misalnya bagaimana kambing tersebut disembelih itu harus didasarkan atas bismillah. Orang yang menyembelih itu harus mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, karena jika tidak maka
daging tersebut akan menjadi haram. Selain itu, adapun kajian sosiologi ekonomi dalam masyarakat antara lain, misalnya meningkatnya masyarakat miskin di perkotaan karena masyarakat sangat bergantung kepada bantuan dari pemerintah, sehingga mereka menjadi tidak ada kemauan dari mereka sendiri untuk menghasilkan uang atau mencari pekerjaan untuk diri mereka sendiri. Kemudian yang kedua, misalnya kurangnya lapangan pekerjaan karena ketidakmerataan persebaran penduduk. Misalnya di masyarakat di kota-kota besar itu biasanya banyak orang dari desa yang pindah ke kota, melakukan urbanisasi ke kota untuk mencari pekerjaan. Akibatnya risikonya jumlah tenaga kerja itu jauh lebih banyak daripada jumlah lapangan pekerjaan, sehingga banyaklah terjadi pengangguran dan yang nantinya akan menimbulkan masalah-masalah yang lain. Baik, perkenalkan, nama saya Astri Putri Ruldani, BP 191081-3008. Di sini saya akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu ruang lingkup sosiologi ekonomi. Jadi ruang lingkup sosiologi ekonomi ini ada dua. Yang pertama masyarakat dan perilaku sosial, dan juga perilaku dan interaksi kelompok terhadap para anggotanya. Nah, yang pertama yaitu masyarakat dan perilaku sosial, di mana karakteristik dari sosiologi ekonomi adalah masyarakat dan perilaku. Dan juga perilaku sosial masyarakat ini tidak terpisahkan dari kegiatan ekonomi. Contohnya seperti pada saat masyarakat ingin memenuhi kebutuhannya, namun karena kekurangan mereka akan meminjam kepada tetangga ataupun meminjam kepada bank. Nah, yang kedua yaitu ruang lingkup sosiologi ekonomi adalah perilaku dan interaksi kelompok terhadap para anggotanya, yaitu perilaku dan syarat interaksi sosial menjadi salah satu fokus dalam sosiologi ekonomi. Nah, dalam hal ini kajian yang melakukan pendekatan dengan teoritis hubungan masyarakat dengan tindakan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya. Dan juga oleh karena itu sosiologi ekonomi juga memiliki karakteristik dalam kajian ini. Dan juga untuk ruang lingkup sosiologi ekonomi juga memiliki konsep variabel teori dan dalam kerangka berpikir. Nah, di mana ruang lingkup ini juga menyangkut kepada kegiatan ekonomi dan juga hubungan antar konsep atau variabel sosiologi, di mana berhubungan juga dengan kelas sosial ataupun struktur-struktur lainnya. Mungkin itu saja, sekian, terima kasih.